Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai menghadapi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nurfadil Hairani, saya sendiri. Yang kedua Dwi Aryani. Yang ketiga Muhammad Isa. Dan yang keempat Muhammad Rafsanjadi. Yang terakhir Ayusman Priyansyah Putra. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Dwi Aryani. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas mengenai internalisasi ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Di dalam nilai ketuhanan Pancasila terkandung butir nilai berupa yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kemanusiaan tersebut yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama, dan yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nilai persatuan Pancasila. Dalam nilai persatuan Pancasila, terdapat beberapa butir nilai-nilai tersebut. Yang pertama, menjadikan persatuan Republik Indonesia. Yang kedua, koordinasi bangsa negara. Selanjutnya, nilai kerakyatan Pancasila. Adapun dalam nilai kerakyatan terbagi atas beberapa nilai berupa yang pertama, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku dan bersikap terhadap sesama. Dan yang kedua, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai aktualisasi ideologi Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, aktualisasi Pancasila secara objektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif artinya realisasi penjabaran nilai Pancasila dalam bentuk norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi objektif ini terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua, aktualisasi Pancasila secara subjektif. Aktualisasi subjektif artinya realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Aktualisasi ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Isa. Faktor penyebab pemahaman dan pengalaman Pancasila. Kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. Agama selalu membawa manusia pada jalan yang benar. Agama mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik bagi sesama. Jika kurangnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya.
Kurangnya pendidikan Pancasila. Remaja adalah aset bangsa. Di dalam lingkungan sekolah kita rasa pendidikan Pancasila masih sangat kurang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja karena nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan. Bahkan lebih parahnya lagi, belakangan ini remaja semakin mengarah kepada paham barat yang identik dengan bebas sebebas-bebasnya. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi ini tidak berjalan menurut semestinya. Pembinaan moral di rumah tangga misalnya harus dilakukan dari sejak anak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, dan belum tahu batas dan ketentuan moral yang tidak berlaku dalam lingkungannya. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Kenakalan remaja juga termasuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Bagaimana tidak, Pancasila mengajarkan pada kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, memiliki rasa simpati dan empati, bersatu walaupun kita memiliki perbedaan satu sama lain dan tidak mengutamakan pribadi, serta bersikap adil kepada sesama kita. Itu hanya beberapa contoh kecil yang diberikan Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafsanjani. Saya persilahkan. Model pewarisan nilai-nilai Pancasila. Upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila lestari tetap selama-lamanya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menghendaki agar untuk selama-lamanya Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Hal ini bukan khayalan sepanjang nilai-nilai Pancasila tetap berakar pada dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan seperangkat usaha yang berpola dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelestarian nilai-nilai Pancasila. Faktor-faktor itu antara lain ideologi lain yang berkembang dewasa ini, seperti perkembangan teknologi mutakhir di bidang komunikasi massa, transportasi, dan sebagainya. Pelestarian Pancasila sebagai ideologi dapat ditempuh melalui berbagai cara, dan cara yang terbaik adalah melalui pengalaman sehari-hari. Prinsip ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu seharusnya menjadi motivasi semua tingkah laku rakyat Indonesia, diamalkan sebagai bagian integral dalam kebudayaan bangsa. Next. Model pewarisan nilai-nilai Pancasila. Secara formal menjadikan Pancasila sebagai pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum di sekolah dan pemantapan Pancasila dalam penataran, lokakarya, serta penelitian adalah juga usaha pelestarian Pancasila. Pelestarian seperti ini merupakan usaha pelestarian secara preventif melalui pembinaan yang berkesinambungan. Dalam hubungan ini tidak kurang pentingnya adalah pengarahan dalam hal amaliyahnya sebagai perwujudan dari penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah ideologi Pancasila. Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya
kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan menungkir balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya yang dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab. Solusi: perlunya strategi yang tepat untuk menghadapi globalisasi dengan gaya kapitalis dan liberalis, yaitu dengan Indonesia harus memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan strategi yang jelas dan memberlakukan hukum yang mengikat kuat pada individu, masyarakat, serta membuat kesepakatan dengan negara-negara asing dan melakukan hubungan kerjasama yang jelas tanpa adanya ketimpangan kebijaksanaan yang justru merugikan suatu negara dan menguntungkan negara lain dalam melakukan kerjasama. Dengan memberikan banyak persyaratan-persyaratan kepada negara Indonesia sebagai negara penerima bantuan pinjaman dari pengusung kapitalis tersebut. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu revitalisasi merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, ragam ras dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan dan yang berbeda tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Internalisasi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan dalam Pancasila, nilai kemanusiaan Pancasila, nilai persatuan Pancasila, nilai kerakyatan Pancasila, dan nilai keadilan Pancasila. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi. Jangan dilihat save name gila. Sebentar save ji. Wajah aku begitu. Aku tahu. Stop recording ini toh. Halo. Iyo.